Makanya dalam hadisnya kemarin kita belajar tentang malaikat munkar dan nakir. Ketika seorang telah dikuburkan, pulanglah yang mengantar kuburan, datanglah malaikat disebut dengan munkar dan nakir. Azraqani, berwarna biru, menanyakan sisi di kanan dan di kirinya. Fayuqaidani, kemudian didudukkan, mayatnya didudukkan begini, kayak orang diinterogasi suruh duduk di depan, kan begitu. Atau orang mau akad nikah, sini depan, ditanya man rabbuka, didudukan, nggak bisa, hajar kir, malaikat nakir yang hajar, iya, didudukin. Makanya beberapa riwayat tuh mayatnya dalam keadaan duduk. Tapi ada kecualinya wa yustatsna min hadas su'al kal anbiya wa ghairihim. Para nabi enggak ditanya di kubur. Wa ghairihim, ada yang tidak mendapatkan adab kubur juga, mendapatkan syafaat. Siapa yang mendapat adab kubur? Orang yang sering baca apa kemarin? Sering mendapat syafaat kubur. Orang yang sering baca surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yunajjiyallahu min adzabil qabri. Allah selamatkan mulai dari adab kubur. Kalau yang mendapatkan syafaat siapa? Kata Nabi, satu, orang yang baca sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, istiqomah terus, satu aja udah, nggak usah yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di luar zikir sholat, zikir petang, pagi, baca yang lain. Tapi buat sendiri kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu kan kita pernah ceritain, ada santri zikirnya la ilaha illallah doang, nggak banyak yang lain, yang diamalin dikit. Tapi kata Nabi, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan meskipun sedikit yang dia tahu, Allah kasih dia ilmu, Allah warisin ilmu yang orang lain nggak tahu. Dulu ada ceritanya, lagi nyuci sarung kan, la ilaha illallah tuh dipanggil, sarungnya balik tuh, ser, wow, serut, sarungnya bisa balik. Cobain kalau emang kita udah bener zikirnya, besok dikali tuh buang, berang 1 juta aja amplop buang, ser, nggak bakalan balik. Zikir la ilaha illallah, insya Allah mendapatkan syafaatku. Yang kedua, orang yang selalu menjawab adzan. Makanya kalau ada orang adzan selalu jawab Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Insyaallah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, membawa berkah, membawa bekas kepada amal kita, sehingga amal kita menjadikan kualitas dan kuantitasnya bertambah, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan ngaji kita tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir.
disebut juga dengan hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat ini merupakan salah satu daripada rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil imani bil yaumil akhir wa ma yastamilu alaihi. Wa awwaluhu min waqtil hasyri wa yantahiya bidukhuli ahlil jannati al jannata wa ahlin nari an naro, yaitu hari kiamat yang diawali dari waktu hasyar. Apa tuh waktu hasyar? Kita kenal ada padang mahsyar. Apa artinya hasrun, hasyar? Berkumpul. Makanya mahsyar itu isim makan, isim tempat. Tempat orang dikumpulkan namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar, masya Allah, kondisinya satu jengkal matahari, betis saling mepet ya, satu sama lain saling nggak kenal. Wal taffatis saqu bis-saq, betis dengan betis nempel. Berarti sangat penuh, masya Allah. Kalau yang pernah pergi haji, apalagi hajinya reguler, kan kita desek-desekan tuh, masya Allah. Apalagi mataharinya sejengkal, orangnya sangat penuh. Berapa orang, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu dibangkitin semua, masya Allah, penuh. Senayan dibikin 1000 kali lebih lebar, lebih luas, belum tentu muat. Bisa-bisa seluruh isinya dunia nih seperti padang mahsyar. Nggak kenal lagi di situ tuh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari orang, temen kawannya, anak sama bapaknya lari, emak anaknya lari, nggak kenal lagi. Pendapat kedua dikatakan kiamat itu pertama kali ketika orang memasuki alam kubur. Kubur ini alam dunia apa alam akhirat? Kubur. Nah, itu ada tuh di situ, di Jelupang ada, sini ada, masih di dunia. Alam dunia apa alam akhirat? Kubur tuh. Kalau yang mengatakan kubur tuh alam akhirat, maka sejak saat itulah sudah dianggap sebagai kiamat bagi yang meninggal. Wa yuqalu lahu bis-sugro. Makanya ada istilah dengan kiamat sugro. Apa? Kecil, kematian. Kematian seorang itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil bagi dia. Itu dimulai dari orang dimasukkan di liang lahatnya, dikuburkan. Makanya kita sebut juga alam kubur dengan alam barzakh, pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya, antara alam dunia dan alam akhirat, ada barzakh, pemisah keduanya tuh, dimasukkan dalam liang lahatnya. Ruhnya kemana dari situ? Kemana ruhnya? Setelah orang meninggal, mayit, apa bedanya mayit dengan jenazah? Ada mayit, ada jenazah. Yang dikubur tuh mayit apa jenazah? Jenazah. Kalau mayit yang dikuburin dosa semua. Mayit yang sudah diurus disebut dengan jenazah. Jadi kalau sudah dimandiin, sudah dikafanin, sudah disolatkan, disebut dengan jenazah. Karena itu jenazah dalam bahasa Arab
mayit yang ditandu, mau dibawa ke kuburan baru namanya jenazah. Tapi kalau belum diurus namanya mayit. Kalau bahasa Indonesianya mayat, diurus. Pernah belajar pengurusan jenazah ya? Belum pernah. Ada nanti pengurusan jenazah dapat sertifikat teori pengurusan jenazah. Mungkin lulus teorinya, tapi prakteknya belum tentu lulus. Kan begitu ya. Mandinya ngerti, mandinya seperti orang mandi junub. Diwuduin dulu, miring ke kanan, miring ke kiri, pakai kapur barus, pakai air bidara, siram lagi, selesai. Lulus nggak teorinya? Lulus. Coba suruh praktek, no mayatnya no, belah pojok no. Pak Ustadz jangan saya lah Pak Ustadz, ambil lagi aja dah. Belum tentu. Ada juga kemarin sering, besok nih kurban, pelatihan menyembelih hewan secara syar'i. Pengajiannya lulus semua. Coba kasih golok, no sapinya, nih goloknya nih, gemeter depan sapi. Belum tentu. Nah, makanya orang yang sudah dimasukkan di dalam kuburnya jenazah tadi bisa lahat, bisa syak. Kalau tanahnya gembur, buat lahatnya di tengah. Tengah tuh namanya syak. Pernah lihat orang dikuburin lubangnya di tengah? Belum ada, karena tanahnya keras. Kalau takut tanahnya, kan lahat tuh sebelah samping ya, dilubangin. Kalau takut ambles, maka boleh di tengah. Tapi yang lahat lebih afdol daripada yang tengah. Satu lubang nggak boleh dua mayat, satu lubang satu mayat. Tapi kalau satu di tengah, satu di pinggir boleh. Sekarang di Saudi begitu. Kenapa? Karena terlalu banyak yang meninggal. Manusia beranaknya semakin banyak sekarang. Yang beranaknya makin banyak, akhirnya 6 bulan sampai 1 tahun di Baki itu, samping Masjid Nabawi itu, digali lagi, satu sebelah lahat, satu sebelah tengah. Yang tengah ya miring, sama miring, tengahnya ditutup dengan papan. Nah, jenazah tadi di mana ruhnya? Ruhnya itu dikekepin oleh malaikat qabidul arwah, namanya malaikat penjaga ruh. Disebutkan juga oleh ulama, malaikat penjaga ruh itulah juga yang disebut dengan malaikat Izrail. Nah, kemudian setelah diletakkan, dibikin tanah liat 3, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, pocong-pocongannya dibuka, ditutuplah lahatnya tuh, dindingnya. Kalau di kita pakai papan. Sebenarnya dalam fikih papan tuh hukumnya makruh pakai papan. Loh, terus gimana Ustaz di sini? Orang di Arab harga satu papan itu jutaan. Ya pohonnya jarang, gunung pasir semua, mahal. Ya kan? Oh, pantesan Ustaz saya kok baru beli buku fikih. Baca katanya, kenapa kok makruh pakai papan? Ya papan di sono mahal banget. Papan kan harus kayu yang sudah lebar. Bahkan sekarang ada undang-undangnya, nembang pohon satu aja bisa masuk penjara 15 tahun. Ya susah. Kalau di kita kan material aja 10.000 udah dapat 4 meter. Murah. Makanya diperbolehkan dulu tuh pakai ranting-ranting, pakai tanah liat. Banyak rantingnya tuh. Ranting kecil-kecil terus di tanah liatin. Undukanlah 3. Taruh, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bacain itu, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sunnah orang yang di sekelilingnya lemparin tanah itu tadi dia ke arah kepalanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasul, boleh 3 kali, 7 kali atau 9 kali.
Makanya biasanya di kita sebelum dikubur tuh di pinggir itu udah dibikinin bulat-bulat kan? Ada yang 3, ada yang 7, ada yang 9. Nggak tahu di sini berapa? 7. Nah, karena Nabi SAW ketika menguburkan Uthman bin Mad'un itu menaruh 3 kali di arah kepalanya. Dikuburlah. Mazhab Syafi'i disunnahkan memakai tirai. Bagi perempuan hukumnya wajib menurut mazhab yang lain tuh, jangan sampai enggak. Tapi bagi laki-laki menurut mazhab Syafi'i pun hukumnya lebih sunnah, lebih afdol. Kalau di kita pakai apa yang dianyam tuh? Tikar zaman dulu. Nah, tikar zaman dulu, zrok, kubur. Disunnahkan dilebihkan shibrin, digundukkan shibrin sejengkal. Sejengkal digundukkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali disunnahkan ditalkin. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali disunnahkan ditalkin. Kalau nanti datang malaikat mungkar dan nakir bertanya tentang kubur, maka katakanlah man rabbuka faqul Allahu rabbi wa man nabiyyuka, itu di nisannya. Pergi dah habis itu. Habis pergi, ruhnya kemana tadi? Dikembalikan lagi ke jasadnya. Balik lagi ke jasadnya di dalam. Datanglah malaikat mungkar dan nakir bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Dikembaliin lagi tuh. Ketika suara langkah orang yang nganterin jenazahnya sudah mulai jauh. Berarti ruh tadi, jenazah tadi, mayat tadi yang di dalam kubur bisa dengar apa enggak? Ya bisa, kedengeran. Sampai kedengeran langkah kaki orang yang di atas. Ngapain ditalkin-talkin? Talkin itu ngajarin buat orang hidup. Orang mati mau budek, kata siapa? Orang mati itu dengar. Belum pernah berteman sama orang mati sih susah. Tahu, dengar dia. Nah, makanya kalau kita lewat kuburan kita ucap apa? Assalamu alaika, assalamu alaikum. Kalau memang pekuburan muslim, ya ahlad diyar. Kita ngomong sama siapa? Sama tembok, sama batu nisan? Kan enggak. Kita ngomong sama si ruhnya tuh. Berarti ruhnya masih ada di pekuburan situ. Kita ngomong, denger dia. Cuman kita aja nggak bisa denger. Kalau kita bisa denger, stres. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak Haji, monggo silakan lewat. Kabur. Makanya rahasia Allah, dia bisa dengar. Dalam satu riwayat dikatakan yang bisa mendengar hewan, itu juga nggak semua hewan. Anjing, ayam, bisa dengar dia. Makanya bekokok dia. Kuku, itu dengar anjing. Malam-malam dia bisa dengar tuh. Kita nggak bisa dengar, ya anteng-anteng aja. Makanya yang bisa dengar stres. Makanya rahasia Allah, umur, perkara goib, kematian, rezeki nggak dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Supaya kita nggak stres. Nggak bisa kita hidup kalau dikasih tahu. Coba kita tanya, mauan dikasih tahu apa mauan nggak dikasih tahu? Mendingan mana kira-kira? Mendingan nggak dikasih tahu. Coba kalau dikasih tahu, meninggal 2021 bulan Desember. Waduh, stres itu orang, ya Allah, mikirin 2001, mikirin mati aja terus. Atau misalnya rezekinya adalah sama dengan orang miskin sampai kapanpun. Wah, stres, nggak kerja, stres, sudah mati aja dah, mendingan gua dah gitu. Makanya nggak dikasih tahu. Mendingan nggak dikasih tahu sama Allah. Ya makanya kan pada santai-santai nih, kan nggak tahu dia, malaikat tahu. Ini nggak, model-model nggak lama nih. Masih cengar-cengir, masih senyum. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita hidupnya bisa tenang, bisa ibadah dengan tenang. Makanya yang kembali yang paling bagus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tenang. Dulu kita pernah belajar
I'lam, kata Imam Ghazali, sesungguhnya sakaratul maut yang paling berat, yang paling banyak cinta kepada dunia. Semakin kita ngelawan semakin berat. Nah, lemesin aja, kalau bahasa orang kita lemesin aja, pasrah aja sama Allah. Nah, mulai disitulah disebut dengan hari kiamat kecil bagi manusia tadi di alam kuburnya. Berarti berapa lama tuh dia dari mulai di alam kubur sampai hari kiamat? Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Yang pendapat kedua, mulai dari manusia dikumpulkan tadi di padang mahsyar. Dan pendapat yang ketiga, yaitu ketika mulai trompet yang kedua, nafkhatus tsaniyah. Jadi trompet pertama, ada trompet pertama ini hancur, trompet kedua dibangkitkan. Makanya disebut dengan yaumul qiyamah. Apa artinya kiamat? Berasal dari bahasa Arab qoma yakumu. Apa artinya qoma yakumu? Kum, bangun. Dulu kalau dipesan kum, hai kum, ayo bangun. Berarti yang lagi tidur disuruh bangun. Makanya disebut dengan kiamat. Yang tadinya tidur di kuburan bangun. Nah, pertanyaannya, orang tuh bangun dari kuburan masing-masing apa dari mana? Kalau kuburan masing-masing kan dunianya udah kiamat, udah hancur. Berarti tulang belulangnya hancur gak di dalam? Nah, dari mana tuh dia dibangkitkan? Nah, ini apa namanya tidak terdapat riwayat yang jelas mengenai dibangkitkannya kubur dunia atau kubur akhirat. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali nanti dibangkitkan adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibangkitkan, datanglah Jibril, kanannya datang malaikat Mikail, sebelah kirinya dibangkitkan. Kata Nabi, mahadal yaum, hari apa ini? Kata malaikat Jibril, ini hari kiamat. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan dulu nih. Bener, sodako bener. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi kita? Aina ummati, di mana umatku? Jadi Rasul mau meninggal nanyain, mikirin umatnya. Ketika dibangkitkan pertama kali, yang dia pikirin bukan Aisyah, bukan Khadijah, bukan Hasan, bukan Husain cucunya, tapi yang dipikirin aina ummati. Berarti kalau dilihat dari teks hadis ini, Nabi didatangi kuburnya Nabi berarti di Madinah, di Raudhah. Riwayat yang kedua, sesungguhnya nanti akan dibangkitkan seseorang dari ini tulang apa nih belakang ekor, tulang ekor nih, makanya kekal dari sini nanti, nggak tahu di sini ada, makanya sumsum ya, DNA atau sumsum dari sini nanti, dari sini tuh. Nah, sedangkan tulang ekor masih berada di kubur dunia. Kemungkinan besar masih di kubur dunia dibangkitkan. Artinya meskipun apa namanya sudah hancur berantakan, itu tetap mudah bagi Allah untuk membangkitkan dari tulang rusuknya. Makanya salah satu yang kekal adalah tulang rusuk. Tulang rusuk bagian manusia nih, tulang rusuk, kemudian tulang bagian sini leher, unuk. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iratun fi unuqihi. Setiap orang punya burung di sini, punya flash disk memori. Makanya orang kalau pengen cepet pingsan, yang dipukul apanya? Ininya nih, pukul dikit aja, nggak usah kenceng-kenceng, pingsan. Sininya nih, memorinya kecabut. Ibarat apa namanya komputer itu, memorinya langsung mati. Orangnya masih hidup. Nah, sininya dua ekor sama ini dibangkitkanlah nanti dari situ. Ini pendapat yang ketiga. Tiupan sangkakala yang kedua. Wa amsali dzalika mimma thabata fin nusus syar'iyyati shahihah.
Waqad waradatil ayatu wal ahaditsu shahihah wa tafaqu ahlus sunnati wal jamaati anna likulli insanin ruhan. Sesungguhnya setiap manusia itu punya ruh. Idza kanat fi jasadihi kana hayyan. Kalau masih ada di jasad namanya hidup. Wa idza faraqathu hallahul maut. Jika sudah terpisah disebut dengan mati. Maka mati itu bukan habis, tapi berpisahnya ruh dari jasad. Masih ada ruhnya, nggak mati. Ruh itu kekal abadi, dikekalkan oleh Allah. Makanya dulu ada 7 yang dikekalkan Allah. Masih ingat nggak? Ada 7 nih. Salah satunya tadi tulang belakang, kemudian ruh tadi dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah itu maha kekal, baqo. Tapi ada yang dikekalkan oleh Allah. Salah satunya adalah ruh yang tadi disebut dengan mayit. Setelah dimasukkan dalam kuburnya, ladal malaikatil mu'mini wal muti wa ghairuhu yatarattabu ala dzalika imma nata'ammum malit fi qabrihi. Bisa jadi dia termasuk orang yang mukmin sehingga mendapatkan nikmat sampai hari kiamat. Kalau kiamatnya miliaran tahun lagi, berarti dari mulai sekarang sampai miliaran tahun nikmat terus. Tapi sebaliknya kalau mendapatkan adab terus. Ada sebagian pendapat mengatakan adab kubur itu enggak ada. Padahal kita ahlus sunnah wal jamaah, adab kubur pasti ada. Dalil Al-Qur'annya adkhilu ala fir'auna, dimasukkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya asyaddal azab yang pedih. Fir'aun berarti dari ayat Quran ini sudah diadab. Fir'aun sudah mati apa belum? Udah mati. Berarti udah kena adab belum? Udah kena adab. Yang kedua, Abu Lahab diringankan siksanya ketika hari Senin. Kenapa? Karena bahagia dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada adab kubur. Yang di kita tuh belum lama kita sering cerita di Gandaria, ada orang salah dikuburin. Tiba-tiba waktu mau diangkat, itu mayatnya sudah duduk, gosong semua. Itu cerita tahun berapa? Tahun 80-an kalau enggak salah. Itu cerita masyhur tuh. Waktu Gandaria gusuran kan rawa ya. Rawa itu baru baru berapa jam salah lobang, itu mayatnya sudah duduk. Makanya dalam hadisnya kemarin kita belajar tentang malaikat munkar dan nakir. Ketika seorang telah dikuburkan, pulanglah yang mengantar kuburan, datanglah malaikat disebut dengan munkar dan nakir. Azraqani, berwarna biru, menanyakan sisi di kanan dan di kirinya. Fayuqaidani, kemudian didudukkan, mayatnya didudukkan begini, kayak orang diinterogasi suruh duduk di depan, kan begitu. Atau orang mau akad nikah, sini depan, ditanya man rabbuka, didudukkan. Nggak bisa hajar kir, malaikat nakir yang hajar. Iya, didudukin. Makanya beberapa riwayat tuh mayatnya dalam keadaan duduk. Tapi ada kecualinya. Wa yustatsna min hadas su'al kal anbiya wa ghairihim. Para nabi enggak ditanya di kubur. Wa ghairihim, ada yang tidak mendapatkan adab kubur juga, mendapatkan syafaat. Siapa yang mendapat adab kubur? Orang yang sering baca apa kemarin? Sering mendapat syafaat kubur. Orang yang sering baca surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yunajjiyallahu min adzabil qabri, Allah selamatkan mulai dari adab kubur. Kalau yang mendapatkan syafaat siapa? Kata Nabi
Satu, orang yang baca sering zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Istiqomah terus, satu aja udah, nggak usah yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di luar zikir sholat, zikir petang, pagi, baca yang lain. Tapi buat sendiri kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu kan kita pernah ceritain, ada santri zikirnya la ilaha illallah doang, nggak banyak yang lain, yang diamalin dikit. Tapi kata Nabi, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan meskipun sedikit yang dia tahu, Allah kasih dia ilmu, Allah warisin ilmu yang orang lain nggak tahu. Dulu ada ceritanya, lagi nyuci sarung kan, la ilaha illallah tuh dipanggil, sarungnya balik tuh, ser, wow, serut, sarungnya bisa balik. Cobain kalau emang kita udah bener zikirnya, besok dikali tuh buang, berang 1 juta aja amplop buang, ser, nggak bakalan balik. Zikir la ilaha illallah, insya Allah mendapatkan syafaatku. Yang kedua, orang yang selalu menjawab adzan. Makanya kalau ada orang adzan selalu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Apa kita jawab? Saya dengar di masjid dibaca hayya 'alas shalah, insyaallah. Saya juga bingung jawabnya gimana. Insyaallah kan mari kita sholat, insyaallah. Ya mau dibilang salah bener juga ya. Namanya kan ya kalau kehendak Allah bisa sholat, Allah nggak kehendakin ya nggak sholat. Riwayat daripada hadis Utsman bin Affan, ketika dibacakan hayya 'alas shalah, maka fakul katakanlah la haula wala quwata illa billah. Ustadz, besok Jumat besok jadwal khotib kosong nggak? Insya Allah kosong. Ya udah besok khotib di masjid saya Ustadz. Insya Allah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah. Bagus kalau mau tambahin. Insya Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau orang kita kan lain. Insya Allah dalam hatinya lain. Insya Allah dah besok tanggal 5 insya Allah aneh kasih semuanya. Wah, pasti pas tanggal 5 boro-boro minta baik tiap hari, dalam hatinya gitu lain. Baca la ilaha illallah, jangan lupa apa tadi, jawab azan. Perbanyak baca surat Al-Muluk. Perbanyak baca surat Al-Muluk. Kemudian orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat. Sholawat ini masya Allah, sholawat ini jangankan bagi orang yang membacanya, orang yang dibacakannya pun, bahkan dari makhluk gaib pun ketika kita bacakan sholawat itu kabur. Apalagi setelah azan. Kata Nabi SAW, kalau dengar azan ucapin setelah azan, summa sallu ilayya salatan, kemudian bacakanlah salawat kepadaku. Faman shalla alayya salatan sallallahu biha asyran, siapa yang salawat kepadaku maka Allah doakan dia 10. Summa sallu ilaihal wasilah, tapi salawatnya mintakan yang ada wasilahnya. Makanya orang zaman dulu salawat setelah azan itu apa sholawatannya yang ada wasilahnya? Ayo yang masih ingat. Wasilah. Sholawat. Ya Rabbi balighul wasilah. Itu sebelum qomat tuh baca itu. Diomelin apa kagak kalau di sini? Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Naik Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, balik, sampaikanlah Nabi SAW al-wasilah, mendapatkan wasilah. Apa tuh wasilah? Kata Nabi, fa innahu a'la manzilatan fil jannah, tempat yang paling tinggi di surga. Nabi minta, wahai umatku, tolong mintakan aku supaya aku mendapatkan
wasilah. Maka ya Rabbi balighul wasilah. Siapa yang tadi jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, habis doa dia baca tuh salawat yang tadi, halat lahu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku. Yang azan di mana aja, nggak di masjid, di TV juga yang azan. Pokoknya siapa yang dengar azan umum, mau yang azan TV, bahkan yang azan HP sekarang. Udah HP azan, cakep banget lagi. Yang yasinan HP. Pernah kita masuk ke pekuburan yang mewah, pas kita dengar, masya Allah, baca yasin ini cakep banget. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Jangan-jangan imam hebat yang baca. Pas kita lihat ke kuburannya, si bapaknya lagi didengerin inian sound kaset tuh. Pak, mohon maaf, entong belum bisa ngaji, ini di setelin dah radio surat yasin kagak bisa, kagak bisa. Jangan. Dah, jadi tadi ada juga yang tidak diadab, ada juga yang mendapat kenikmatan di dalam kuburnya. Ila yaumil qiyamah, sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Makanya disunahkan dikuburkan di tempat pekuburan umum dibandingkan kuburan pribadi. Kenapa? Pekuburan umum lebih banyak mendapatkan doa. Apalagi di baki, yang meninggal lagi umroh, lagi haji, itu sama kain ihramnya itu udah dikuburin di situ, udah jangan dibawa pulang. Ngotot dibawa pulang, udah biayanya mahal. Bawa pulang tuh mahal biayanya, kalau nggak salah sampai puluhan juta, ratusan juta, mahal. Dan memang peraturan dasarnya siapa yang meninggal jamaah haji dan umroh dikuburkan di Mekah. Paling banyak ya kalau sampai di Madinah ya di Baqi dikuburin. Makanya disunnahkan dikuburkan tempat di mana dia meninggal. Orang Jawa ada di Serpong meninggal, lebih sunnah dikuburkan di Serpong, nggak usah dibawa balik. Nah, yang kedua lebih sunnah dibandingkan daripada di pemakaman pribadi, di pemakaman umum, kecuali Nabi. Nabi di mana dikuburin? Di rumahnya, di kamarnya, malah di persis di bawah ranjangnya. Kata Nabi, wasiatnya nanti kuburkan aku di sini. Ya di situ dikuburin udah. Selanjutnya mertuanya Abu Bakar As-Siddiq. Satu lagi sudah dilobangin buat istrinya tadinya, bukan buat Umar dulu, buat istrinya Aisyah. Tapi Umar setelah hari ketiga nampaknya aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitku. Setelah ditikam sholat subuh, izinkan aku dikuburkan di samping kekasihku. Akhirnya Aisyah ngalah. Nah, makanya Nabi, Abu Bakar, Umar, Aisyah yang ngalah. Nah, kecuali Nabi boleh dikuburin di rumah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh dibuatkan tanda. Bagi orang umum disunahkan nggak dikasih apa-apa kecuali tanda. Itu yang nisan tuh ada namanya tuh apa? Profesor, doktor, Ustadz, Kiai Haji. Jangan. Kalau udah meninggal yang dunianya jangan dibawa. Tanda doang, tanda. Bahkan dulu Nabi SAW hanya memberikan tanda kepada Utsman bin Maz'un, batu. Batu, supaya ketahuan ini kuburan. Karena makruh hukumnya lewat melangkahi kuburan, menduduki kuburan, teriak-teriak di kuburan. Apalagi dangdutan di kuburan. Saking gak ada lahannya ya. Makruh hukumnya mengecat kuburan, memplester kuburan, kecuali sebagai penanda, nandain doang. Loh, kok sekarang pakai nisan, pakai dinamain? Ya kalau sekarang kuburannya banyak. Kalau ditandain cuman batu, batu nggak bisa kita kenalin, makanya dikasih nama. Nama juga sekarang banyak. Nama Utsman di Serpong ada berapa ya? Belum pernah disurvei ya. Ada banyak, takut ketukar. Nah, nama Hadi di Serpong ada banyak, makanya dikasih Hadi bin, yang tanggal lahirnya sekian, yang wafatnya sekian. Oh, beda sama Hadi yang sana. Tuh dibedain. Kalau untuk penanda hukumnya boleh.
Tapi memugar untuk para ulama dan para soleh mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Yang lain hanya penanda saja. Bahkan ulama-ulama kita zaman dulu nggak mau. Nanti kalau saya kubur jangan dikasih apa-apa, cuma dikasih tanda doang supaya nggak ketahuan itu kuburan. Nah, kemarin terakhir viral dicetin warna-warni supaya nggak serem katanya kan, supaya apa namanya ikut lomba, kemudian kuburannya dicet kuning hitam. Berarti sampai hari kiamat apa yang ditungguin? Tadi doa, yang kedua amal jariyah dan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Itu doang tuh udah harapannya dah, udah nggak ada harapan yang lain. Sampai berapa tahun kita udah di kuburan, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya tidak bisa mendapatkan pahala orang yang hidup diberikan kepada orang yang mati. Pada syariatnya Nabi Musa. Kita syariatnya Nabi Muhammad punya kekhususan. Ibadahnya orang hidup masih berkaitan dengan orang yang mati. Kurban, boleh nggak kurban orang buat meninggal? Besok nih 3 minggu lagi udah Idul Adha. Madhab Syafi'i nggak boleh. Justru madhab Hambali yang membolehkan. Kurban, iya buat siapa? Almarhum kakek saya namanya. Madhabnya apa? Syafi'i. Oh tak boleh. Hambali aja lah. Boleh. Nah, ganti madhabnya Hambali boleh. Nah, 4 tuh. Ya udah sekarang kita tinggal kita ngacak diri kita, kira-kira apa nih deposito kita yang jangka lama. Anak soleh masih doain bapaknya tiap hari. Nah, satu lagi yang didoain meskipun anak soleh nggak ada itu umat muslimin, terutama hari Jumat. Makanya hari Jumat kalau khotib nggak baca doa Allahumma ghfir, khutbahnya tidak sah menurut madhab Syafi'i. Makanya kan selalu Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Itu kita kebagian lumayan 2 menit adem di kuburan gitu kan. Tapi kalau kita dibaki dikuburinnya itu 24 jam orang yang kebaki. Kalau malam juga cuman meskipun kalau kita doa panjang-panjang dikira tahlilan nggak boleh. Ya haj Udu, hanya doa, jangan tahlil. Udu, jangan baca yang lain. Udu. Itu kita didoain terus. Bahkan Nabi SAW mendoakan kuburan baki dikuburin. Nah, makanya kalau ada yang meninggal di baki, masya Allah, didoain terus tiap hari di baki. Orang berziarah nonstop. Ya kecuali sekarang mungkin agak sepi. Hanya orang-orang yang mukimin saja. Di Baki, di Ma'lah itu orang doanya setiap hari sampai hari kiamat. Dan disunahkan ziarah kubur pada hari Jumat setelah subuh. Kalau nggak bisa setelah subuh, setelah sholat Jumat karena takut mengganggu Jumatan. Kalau bisa setelah subuh. Setelah subuh disunahkan ziarah kubur. Dalam madhab Syafi'i disunahkan yang berpuasa boleh berpuasa hari Jumat. Kemudian di waktu petangnya disunahkan bersedekah makanan. Makanya ada istilah Jumat berkah. Orang dulu tuh kalau dari malam aja besok hari Jumat kita beli daging. Itu nyari orang tuh yang mau makan. Tarik makan di rumah gua dong gitu. Mampir gitu. Jumat berkah, disiapkan baju yang terbaiknya. Salah satunya ziarah kubur. Tsumma idza tasarrama zamanu wa qaruba yaumul qiyamati dhaharat lahu alamat. Sampai menunggu datangnya hari kiamat dan nanti terdapat beberapa alamat atau tanda. Insyaallah nanti kita lanjutkan ngaji kita sampai datangnya tanda-tanda hari kiamat. Ada pertanyaan silahkan.
Masih berapa menit? Ya, ada sedikit dan Iya. tadi disebutkan pada saat nguburin ada Ya. kata-kata Bismillahi wa ala millati Rasulillah. ya itu Ya. pengertiannya gimana? Ada Ya. terjemahnya barangkali. Waktu kita menurunkan jenazah itu kita ucapkan Bismillahi dengan menyebut nama Allah dan dengan kalau bahasa kitanya atas nama millati agama Rasulillah. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasukkan sahabat Utsman bin Mad'un diucapkanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Memang dalam setiap perkara ibadah ada beberapa yang menggunakan dengan redaksi itu, seperti menyembelih hewan kurban. Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah hadza minka wa ilaika. Itu disembelih. Artinya maknanya adalah segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah berarti segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah atas nama Allah. Karena sesuatu yang tidak diucapkan bismillah fahuwa abtar ay aqta, terputus. Wa ala millati Rasulillah, dan berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai satu kesunahan yang dibaca ketika menurunkan. Kemudian kalau yang dibaca ketika menurunkan gundukan tanah itu modelnya macam-macam. Paling enggak ada yang minha khalaqnakum, darinya lah tanah khalaqnakum diciptakan. Wa fiha nu'idukum, di tanahlah kita dikembalikan. Wa minha, dan dari tanah juga nukhrijukum, kita dibangkitkan lagi tarotan ukhra, kedua kali. Makanya Allah menciptakan mati itu dua kali. Amat tanathnataini wa ahyaitana thnataini, kita dimatikan dua kali, dihidupkan dua kali. Kita hidup sekarang, nanti mati, nanti hidup lagi dua kali. Kemarin mati, sekarang hidup di dunia, nanti mati lagi dua kali. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayit. Nabi masih ada enggak waktu Quran turun? Masih ada, tapi kok dibilang mayit? Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi mayitun, mayit. Artinya satakunu mayitan, akan nanti menjadi mayat. Nah, tarotan ukhra, kedua kalinya diucapkan itu. Baru setelah digundukan, dikasih tanda, dibacakan talqin. Jadi maknanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari tanah itu. Yang ketiga yang kedua berkah, yang ketiga menjadikan peringatan bagi orang yang hadir. Orang yang hadir supaya mengingat daripada kematian, karena kematian salah satu obat daripada kerasnya hati. Kata Imam Ghazali, i'lam anna qaswatal qulub, sesungguhnya kerasnya hati itu bisa diobati dengan bidzikril maut, ingat-ingat mati, banyak ingat mati. Makanya yang paling bagus adalah ke kuburan, yang paling jelek adalah dekat pasar. Tapi alhamdulillah pasarnya ada masjid, jadi ada backupnya. Nah, tapi kalau dikubur jangan mentang sebagus-bagusnya nanti rumahnya dijadiin kuburan. Kecuali Nabi boleh. Nanti kalau rumahnya jadi kuburan repot juga. Kita punya rumah 2 lantai mewah, ada kolam renangnya, Masya Allah, tanahnya ada 1000 meter, bangunannya 750 meter, dijual depannya. Wah, ada yang mau beli, masuk, silakan Pak. Kolam renangnya cakep. Pas dibuka kamarnya, Pak maaf Pak, di sini ada kuburan engkong saya dulu Pak. Jadi nggak tuh orang beli? Ya biar kata mewah juga harganya murah. Kalau dalamnya ada kuburan saya kagak bisa tidur, kata orang yang mau beli tadi. Kan ngikutin Nabi katanya Pak Ustadz, dikuburin di rumahnya. Ya jangan mubazir, kuburinlah lebih afdol selain Nabi dan syuhada orang soleh itu di pekuburan muslimin. Umum ya.
umum karena lebih banyak mendapatkan doa. Itu kan yang dikuburin tiap hari banyak banget. Ada orang yang jalan, ada orang yang nguburin, pasti baca doa assalamualaikum ya aladiyar Allahumma gfir lahum warhamhum. Kita kedapetan semuanya itu yang ada di situ. Tapi kalau dikuburin di rumahnya nggak kedapetan, kecuali Nabi. Kalau Nabi memang semuanya juga datang 24 jam kita di raudhah. Kaki saya sampai kecengklak berebut di raudhah. Jam 1 malam padahal tuh kaki sampai kecengklak. Nah, tapi kalau di rumah kita siapa yang mau berkunjung ke rumah kita? Kita jual rumahnya juga jadi nggak laku. Belakangan jadi jalan. Dengar beritanya nggak? Di gang jalanan itu kuburan belum pada diangkat. Di gang di Jakarta kan muat motor tuh. Ternyata di kanan kirinya tuh ada kuburan. Jalanan ini kalau gang Salem kan masih muat mobil, ini nggak muat mobil. Gang kecil, gang motor itu kanan kirinya ada pekuburan karena tanahnya belum diwakafkan pada waktu itu. Pekuburan pribadi tadinya. Saking banyaknya dulu tanahnya murah. Sekarang di Jakarta 1 meternya tanah bisa 8 juta. Bodoh amat lah bapak-bapak yang dulu mah, bapak-bapak dulu mau udah mati biarin lah, 8 juta sekarang dijual juga. Yang namanya 8 juta ada berapa ratus meter kan dapat dijual juga. Itu kan kuburan engkong-engkong lu dulu. Biarin lah, namanya orang mati mau mati baik lah. Akhirnya sebelahnya jadi jalanan, sebelahnya jadi rumah. Tuh karena memang tanahnya belum diwakafkan. Wallahu alam. Ada lagi? Bismillah. Ya. Kalau orang yang meninggal tuh arwahnya selama 40 hari apa benar katanya masih berkeliaran di rumah? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang sering ditanyakan, ada di pintu rumah. Ada di pintu rumah 40 hari. Memang riwayat itu ada. Namun ulama berbeda pendapat tentang penerimaan riwayatnya. Penerimaan riwayatnya, riwayat yang kita imani paling nomor 1, mereka dipegang oleh malaikat qabidul arwah. Dipegang. Wallahu a'lam apakah berada di rumahnya, wallahu a'lam apakah berada di areal pekuburan. Tapi memang ada riwayat masih murtahinun, masih ada di sekitar orang yang masih meninggal. Ada beberapa riwayat juga masih di pintu rumahnya. Namun riwayat ini penerimaannya berbeda pendapat. Artinya kalau ada yang mau menerima riwayatnya ya silahkan, karena bukan termasuk daripada pokok keimanan. Ada yang percaya ini arwahnya itu masih di rumahnya. Tapi awas, kudu hati-hati karena jin itu sangat pinter. Jin itu sangat pinter. Bisa jadi dia nanti berubah dengan udeng-udeng baju gamis yang hebat. Haji Nasan dia bilang, mulai besok nggak usah sholat lagi, ente mah ahli surga udah. Padahal yang ngomong jenggotnya masya Allah. Itu dulu saya Ustadz bisa ngimpi saya tuh ketemu uyut saya dulu. Uyut saya tuh bilang apa? Saya nggak usah sholat lagi, saya udah dilihat saya ada di surga, kata uyut saya. Berarti tuh jin. Ayat bilang Kulir ruhu min amri robbi. Sesungguhnya perkara ruh adalah amri robbi, perkara Tuhanku. Maka hadis yang paling jelas ditahan oleh malaikat arwah. Adapun riwayat yang tadi boleh kita terima, boleh enggak. Yang mau terima silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Karena bukan pokok termasuk daripada keimanan. Yang paling pasti riwayatnya ditahan oleh malaikat namanya qabidul arwah. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya, menambah amal soleh kita, menambahkan kita ingat kepada kematian, akan kiamat, sehingga bertambah amal soleh kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.